Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saudara-saudara. Saudara pernah membaca di dalam kontrak tentang klausul penalti, di mana klausul penalti adalah merupakan hukuman yang akan diberikan pada kedua belah pihak bila mana salah satu pihak melanggar dari ketentuan dokumen kontrak itu. Jadi ada klien saya yang curhat pada saya mengenai masalah penalti. Dia seorang manajer pada salah satu perusahaan, ingin resign pada perusahaan itu ketika masih menjalani kontrak. Tetapi begitu dia membaca kontrak, isi kontrak itu ada klausul tentang penalti, di mana bila mana karyawan itu mengundurkan diri, maka akan dikenakan penalti berupa denda 150 juta yang harus dibayarkan karyawan itu pada perusahaan. Begitu dia membaca penalti itu, dia ragu-ragu kenapa 150 juta bagi dia adalah cukup tinggi biaya itu. Ketika itu dia curhat pada saya bagaimana caranya solusi untuk terhindar dari masalah penalti itu. Kalau saya membaca dari bunyi kontrak itu, ya kita tidak bisa menghindar dari ketentuan yang ada dari bunyi kontrak itu. Jadi saya menyarankan pada orang itu, ya untuk resignnya ditunda dulu, karena walau bagaimanapun kalau dia nekat tetap untuk resign, maka denda itu akan tetap harus dia tanggung karena telah melanggar dari perjanjian itu. Tentu berat bagi karyawan itu untuk tidak resign karena dia merasakan sudah tidak nyaman bekerja di perusahaan itu. Tapi apa boleh buat, harus bersabar, harus menerima keadaan yang sudah dia jalani itu. Maka dari itu saudara, bila mana saudara akan menandatangani kontrak, ada kesepakatan antara saudara dengan perusahaan, buatlah kesepakatan itu yang membuat saudara nyaman kedua belah pihak, karena di kemudian hari saudara akan merasakan akibatnya bila mana saudara ada poin-poin kontrak itu yang saudara merasa dirugikan, atau saudara sendiri yang melanggar dari kontrak itu. Yang kasus kedua saudara, ada klien saya yang curhat. Dia juga seorang manajer pada suatu perusahaan yang punya jabatan pemegang, dia seorang bekerja di bagian laboratory. Jadi dia tahu masalah formula-formula dari produk perusahaan itu. Jadi dia sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan itu. Ketika itu dia ingin sekali resign pada perusahaan, di mana dia ingin cari suasana baru di perusahaan lain. Tapi ketika dia membaca kontrak, rencana untuk resign itu dia tangguhkan, karena di situ ada penalti yang harus dia jalani bila mana dia melanggar dari ketentuan kontrak itu. Bunyi kontrak itu boleh saya contek dulu ke laptop saya. Jadi klien ini akan dikenakan denda 300 juta bila mana melanggar dari ketentuan kontrak itu. Kedua, karyawan tidak diizinkan mencari pekerjaan sejenis di perusahaan lain, karena di perusahaan yang kompetitor dari perusahaan sebelumnya. Karyawan hanya boleh mencari pekerjaan sejenis setelah 2 tahun dari
masa kontrak kerja selesai. Bila mana ini dilanggar, yaitu dia harus membayar 300 juta atau dia akan mendapatkan tuntutan hukum secara pidana dari perusahaan itu. Itu poin dari tuntutan dan penalti yang tertera dalam kontrak kerja yang diberikan pada saya. Jadi si manajer ini akan resign di saat mendekati akhir dari jabatannya, yaitu sebetulnya bukan resign ya, dia tidak ingin memperpanjang dari kontrak kerja itu. Cuma masalahnya di masa kontrak kerja itu disebutkan di kontrak itu disebutkan setelah kontrak selesai dia tidak boleh selama 2 tahun tidak boleh mencari pekerjaan yang sejenis di perusahaan lain, yang artinya yang mencari pekerjaan yang kompetitor dari perusahaan sebelumnya. Itu yang jadi masalah, saudara, karena dia kesulitan karena bidangnya hanya bidang itu yang dia kuasai. Jadi dia boleh mencari pekerjaan di tempat lain setelah 2 tahun di perusahaan yang perusahaan itu tidak sejenis, tidak masalah. Tetapi dalam masa 2 tahun itu tidak boleh mencari pekerjaan yang sejenis dengan perusahaan sebelumnya. Tapi kalau sudah 2 tahun boleh mencari pekerjaan yang sejenis dengan perusahaan sebelumnya. Itu yang dia membuat ragu-ragu untuk tidak melanjutkan dari kontrak itu. Mau tidak mau dia harus menunggu 2 tahun bila mana mencari kerja di tempat lain yang sejenis. Itu yang menjadi curhatan dia ke saya. Jadi saudara-saudara, sebelum saudara bekerja pada suatu perusahaan, hendaklah baca kontrak itu dengan saksama, dengan hati-hati, karena bila mana saudara tidak hati-hati, tidak saksama dengan bunyi kontrak itu, maka bila suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saudara baru sadar bahwa saudara telah berbuat ceroboh terhadap kontrak yang saudara buat. Ini buat pelajaran buat kita semua agar di dalam membuat kontrak selalu memperhatikan dalam segala hal, karena nantinya kembali pada kita semua yang akan menjalani. Demikian saudara yang bisa saya sampaikan 2 contoh dari kasus kontrak kerja yang mengikat antara dua belah pihak, perusahaan dan karyawan. Jangan lupa saudara untuk memberikan subscribe pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.